Awal Agustus 2024, Korea Utara mengirim 250 peluncur rudal balistik taktis ke unit militer garis depan di perbatasan dengan Korea Selatan yang tentunya memberikan ancaman. Bukan cuma bagi Korea Selatan tapi juga Jepang. Tapi yang lebih mengerikan lagi, peluncur-peluncur yang dikirim adalah peluncur rudal berkemampuan nuklir. Apakah ini mengkhawatirkan? Tentunya. Karena Kim Jong-un berniat menyebarkan senjata nuklirnya ke medan perang di sepanjang perbatasan Korea Utara dengan Korea Selatan. Dan itu bukan baru-baru ini saja. Sejak tahun 2022, Korea Utara terus melakukan uji coba rudalnya secara rutin. Mulai dari rudal hipersonik yang bisa terbang dengan kecepatan berkali-kali, kecepatan suara, sampai rudal yang diluncurkan dari kapal selam. Tujuan diuji cobanya rudal-rudal Korea Utara menurut laporan intelijen, bukan hanya siap untuk perang terbuka dengan Korea Selatan dan Jepang, tapi juga siap diluncurkan ke Israel. Lalu mengapa Israel? Tentu saja karena hubungan Korea Utara dengan Iran terbilang sangat dekat. Dan kini Iran sedang berperang dengan Israel. Program nuklir dan rudal balistik Iran setelah lama bergantung pada bantuan Korea Utara. Maka sangat mungkin rudal balistik milik Korea Utara diluncurkan oleh Iran ke Israel. Atau Korea Utara sendiri yang akan meluncurkan rudalnya ke Israel karena Korea Utara tak akan mengkhianati klien awal dan mitra militer paling setianya, Iran. Salah satu rudal yang dimiliki Korea Utara adalah rudal KN-23 atau secara resmi disebut Hwasong-11G. Ini adalah rudal balistik taktis untuk penggunaan jarak pendek. KN-23 punya panjang sampai 9,8 meter, diameter 1,1 meter dengan massa hampir 3,5 ton. Mirip dengan Iskander-M Rusia dan SRBM Hyunmoo-2B milik Korea Selatan. Soal jangkauan, sejak pertama kali diuji coba pada tahun 2019, KN-23 disebut punya jangkauan sekitar 450 km dengan membawa hulu ledak 500 kg, baik itu hulu ledak nuklir ataupun konvensional. Jangkauannya ini bisa ditambah menjadi 690 km jika muatan dikurangi. Keunggulan lain dari KN-23 punya sirip yang memudahkannya bermanuver, sehingga lintasan penerbangan tak dapat diprediksi dan dapat terbang pada ketinggian rendah sehingga lebih sulit dideteksi. Mengenai riwayat operasinya, KN-23 disebut hanya sebagai rudal yang jadi bagian dari latihan militer. Namun kabarnya rudal ini dikirim Korea Selatan ke Rusia dan sudah beberapa kali digunakan untuk menyerang Ukraina. Tahun 2024 saja KN-23 sudah 3 kali diluncurkan, pertama pada Januari, April dan yang ketiga pada Agustus kemarin. Namun sayang selama beberapa kali diluncurkan KN-23 menyimpang dari lintasannya dan juga meledak di udara. Tapi meski jarang mencapai tujuan, KN-23 tetap menimbulkan ancaman yang serius bagi penduduk. Sementara rudal balistik jarak menengah, Korea Selatan punya rudal Hwasong-12 atau KN-17 menurut Konvensi Penamaan Amerika Serikat. Rudal ini pertama kali diperkenalkan dan diluncurkan pada tahun 2017 dengan sedikitnya sudah 7 kali dilakukan uji terbang. Tujuan dikembangkannya Hwasong-12 adalah untuk menggantikan Hwasong-10 yang berkinerja sama dan telah terbukti tak bisa diandalkan selama program pengujian. Bicara tentang spesifikasi, karena statusnya sebagai rudal jarak menengah, ukurannya lebih besar dari Hwasong-11, tingginya 16,5 meter dan diameter 1,5 meter. Sementara jangkauannya antara 3.700 sampai 6.000 km bergantung hulu ledak yang dibawa dengan kecepatan mencapai Mach 17. Kabarnya, hulu ledak yang bisa dibawa oleh Hwasong-12 adalah hulu ledak nuklir berat berukuran 12, antara 500 sampai 650 kg. Lalu bagaimana dengan riwayat operasional dari Hwasong-12? Masih belum jelas apakah Korea Utara sudah menggunakan rudal ini secara operasional, tapi menurut sumber-sumber yang dekat dengan pemerintah Iran, Korea Utara disebut mengirim rudal balistik Hwasong ke Iran. Sebagai gantinya, Iran memfasilitasi transfer minyak Iran ke Korea Utara. Tapi rudal yang paling diincar oleh Iran adalah rudal balistik antarbenua yang dimiliki oleh Korea Utara. Di tahun yang sama peluncuran Hwasong-12, Korea Utara juga menguji untuk pertama kalinya rudal balistik antarbenuanya, yakni Hwasong-14 dan Hwasong-15. Lalu bagaimana kemampuan kedua rudal ini? Hwasong-14 atau dikenal dengan kode KN-20 adalah versi 2 tahap dari Hwasong-12. Rudal ini bahkan jadi momok bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kenapa? Karena jangkauannya mencapai 10.000 km lebih. Ini bahkan disebut rudal balistik antarbenua pertama Korea Utara yang bisa menjangkau sebagian Amerika. Yang artinya rudal ini juga bisa dengan mudah menjangkau Israel, yang membuat Hwasong-14 jadi tambah mengerikan karena kemampuannya membawa hulu ledak nuklir antara 500 hingga 600 kg.
Tapi lebih mengerikan lagi, rudal balistik antar benua lainnya milik Korea Utara, Hwasong-15, ukurannya lebih besar dari Hwasong-14. Jika Hwasong-14 bisa menjangkau sebagian negara di Amerika, maka Hwasong-15 bisa menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat. Diperkirakan jangkauan operasional dari Hwasong-15 mencapai 13.000 km. Hulu ledaknya apalagi bisa membawa sampai 1 ton hulu ledak nuklir. Ini yang menjadi alasan mengapa Iran sangat tertarik dengan rudal Hwasong-14 dan 15. Untuk rudal berbasis kapal selam, Korea Utara punya KN-11 atau yang dikenal dengan Pukguksong. Korea Utara tak pernah mengumumkan jangkauan operasional dan muatan sebenarnya, karena informasi teknis ini dianggap rahasia. Total Korea Utara punya 5 varian rudal kapal selam Pukguksong. Untuk rudal Pukguksong 5 disebut dirancang mampu menempuh jarak hingga 1.900 km, yang artinya bisa menjangkau semua kepulauan di Jepang. Pukguksong 5 juga disebut rudal balistik terkuat yang diluncurkan dari kapal selam Korea Utara. Masih belum jelas jenis kapal selam apa yang digunakan untuk meluncurkan Pukguksong 5. Dugaan sejauh ini, rudal ini diluncurkan dari kapal selam Romeo Class yang sudah dimodifikasi. Korea Utara juga mengembangkan rudal hipersonik dan sudah diuji coba pada tahun 2021. Rudal ini bernama Hwasong-8 karena statusnya sebagai rudal hipersonik. Hwasong-8 mampu terbang pada ketinggian yang relatif rendah dan bisa bermanuver. Kecepatannya juga tak main-main menurut klaim Korea Selatan. Pada uji coba kedua pada Januari 2022, rudal Hwasong-8 melaju dengan kecepatan maksimum Mach 10 atau setara dengan 12.000 km per jam. Karena kecepatan yang tinggi, rudal hipersonik hanya memberi musuh waktu sedikit untuk bereaksi. Dengan kata lain, rudal hipersonik tak memberikan waktu kepada musuh menyiagakan pertahanan atau mengunci sasaran. Hulu ledaknya diklaim bisa membawa proyektil berdaya ledak nuklir. Korea Utara juga punya rudal yang dijuluki rudal kiamat bernama rudal Pulwasal 331. Rudal ini adalah rudal jelajah dan pertama kali diuji coba pada 24 Januari 2024. Belum ada penjelasan lebih rinci terkait spesifikasi Pulwasal 331. Begitu juga dengan kemampuan jelajah atau daya jangkauannya. Para analis menyebut kalau rudal jelajah ini bisa tak kalah mengancam dari rudal balistik. Tapi kalau kita melihat rudal jelajah sebelumnya yakni Hwasal 1 dan Hwasal 2, jangkauan operasionalnya mencapai 2.000 km dan mampu membawa ledak nuklir Hwasong 31. Ledak berukuran kecil yang dirancang untuk sesuai dengan berbagai sistem peluncuran. Di tengah semua pembicaraan akhir-akhir ini tentang Kim Jong-un yang bersifat memulai perang nuklir, ancaman yang lebih mendesak sekarang adalah kemampuan Korea Utara untuk memicu perang yang ada dan memperparah ketidakstabilan global. Secara teknis, hampir semua rudal Korea Utara dapat menjangkau Israel, apalagi Korea Utara terus mengembangkan program senjata nuklir dan rudal balistiknya yang menentang sanksi internasional.